Di bawah atap seng yang bocor, sinar pagi yang temaram perlahan menyelinap masuk. Cahaya itu jatuh tepat menyinari gumpalan bulu putih kecil yang masih terlelap damai dalam kehangatan. Inilah si putih. Ia merasa paling aman saat mendengkur halus, menempel erat pada perut hangat induknya. Seekor kucing oranye tangguh yang menjadi pelindung satu-satunya. Dunia mereka hanyalah sudut lemari lapuk di dalam rumah yang sudah lama ditinggalkan ini. Bagi mereka, reruntuhan sepi ini adalah istana yang paling nyaman. Namun perut kecil tak bisa berbohong. Si putih terbangun dan mengeong pelan karena lapar. Si oren sadar tak ada lagi sisa makanan di sekitar sarang mereka. Dengan sangat lembut, si oren menjilat telinga anaknya. Itu adalah sentuhan kasih sayang terakhir pagi itu, seolah menitipkan pesan rahasia yang tak sempat terucap. Dengan berat hati, sang induk berdiri dan meregangkan ototnya. Ia tahu, ia harus mengambil risiko keluar dari zona aman mereka demi mencari sesuap makanan di jalanan. Di ambang jendela yang lapuk dan rusak, langkahnya terhenti. Ia menoleh sekali lagi, menatap nanar pada si putih yang masih mengantuk, seakan berat untuk meninggalkan anaknya sendirian. Mengumpulkan keberanian, kucing oranye itu melompat keluar. Ia menerobos semak belukar halaman yang liar, meninggalkan kesunyian rumah tua menuju dunia luar. Jalan raya di luar sana ramai dan kejam. Si oren mengintai waspada di balik ban mobil besar yang basah. Matanya mengincar kantong plastik di seberang jalan. Tiba-tiba, suara cicit rem yang tajam memecah pagi. Tubuh orangnya itu terpental, dan seketika segalanya menjadi sunyi senyap. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Si putih kini terduduk tegak di sudut yang gelap. Matanya yang bulat tak sedetik pun berpaling dari lubang pintu, menanti bayangan ibunya kembali. Perutnya mulai terasa perih yang menggigit. Ia mencoba mengendus-ngendus setiap sudut ruangan, mencari sisa tulang atau remah makanan. Namun yang ia temukan hanyalah debu dan kesepian. Langit di luar mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, warna yang sama persis dengan bulu ibunya. Hati kecilnya berdegup. Ia yakin ibunya akan segera datang membawa keajaiban. Meow. Suara kecilnya yang gemetar bergema di seluruh ruangan rumah kosong itu. Namun tak ada jawaban. Hanya suara derit kayu tua yang tertiup angin senja yang dingin. Malam pun tiba tanpa kehangatan. Si putih menggigil kedinginan. Ia meringkuk di bekas tempat tidur induknya, mencoba mencari sisa aroma ibu untuk sekedar menenangkan hatinya. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi sedang menyusu dengan tenang, merasakan lidah kasar ibunya yang penuh kasih sayang membersihkan bulu putihnya yang lembut. Matahari pagi kembali menyinari rumah tua itu, namun suasana terasa begitu sunyi. Tak ada suara langkah kaki lincah atau bunyi kucing dewasa yang melompat masuk melalui ambang jendela. Rasa lapar dan haus yang tak tertahankan memaksanya bertindak. Dengan sisa tenaga yang ada, si putih memberanikan diri merangkak keluar dari sarang amannya untuk pertama kali. Kaki-kaki mungilnya gemetar saat menyentuh rumput tinggi yang basah oleh embun. Dunia luar terasa begitu luas dan menakutkan bagi seekor anak kucing yang hanya mengenal lemari lapuk. Mengikuti insting alami dan aroma ibunya yang mulai memudar, ia terus merangkak maju. Perlahan tapi pasti, langkah kecilnya membawanya menuju tepi aspal jalan raya yang berbahaya. Di tengah keputusasaan, ia melihat sesuatu yang berwarna oranye di tepi jalan. Jantung kecilnya seketika berdegup kencang, berharap pelukan hangat itu akhirnya kembali menjemputnya. Namun harapan itu hancur seketika. Bukan induknya yang ia temukan, melainkan hanya segumpal bulu oranye yang tersangkut di pagar kawat. Sisa bisu dari kejadian tragis kemarin. Ia terdiam lama di samping gumpalan bulu itu. Dalam kesunyian pinggir jalan, ia seolah mulai mengerti bahwa sang pelindung takkan pernah lagi datang kembali.
Langit pun mulai menangis. Rintik hujan membasahi bulu putihnya yang kini kotor. Ia tidak lari mencari perlindungan. Ia hanya tertunduk lesu menerima dinginnya dunia yang terasa begitu kejam. Dengan tubuh basah kuyup dan menggigil, ia menyeret langkah kembali ke rumah tua itu. Ia tak ingin mati di jalanan. Ia hanya ingin menunggu di tempat mereka biasa berbagi kehangatan. Ia berbaring pasrah di atas kain rongsok di dalam lemari tua. Matanya mulai sayu dan lemas. Tenaganya telah terkuras habis oleh rasa lapar dan duka yang mendalam. Tiba-tiba, sunyi pecah oleh suara langkah kaki manusia. Seorang remaja yang sering lewat merasa curiga karena tak lagi melihat sosok kucing oranye yang biasa berjaga di sana. Cahaya senter menembus gelapnya lemari. "Oh Tuhan, kamu sendirian di sini," bisik suara itu dengan penuh iba saat melihat sosok kecil putih yang sudah sekarat. Ia diangkat dengan lembut dan dibalut dengan jaket yang hangat. Meski terlalu lemah untuk melawan, ia merasakan kembali sebuah dekapan kasih sayang yang sudah lama hilang. Saat dibawa pergi, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Seolah melihat bayangan ibunya tersenyum di ambang jendela, melepasnya menuju kehidupan baru yang lebih cerah.